Halo Pak Irfan. Nggak ada suaranya ya? Ada Pak. Ada. Oh, berarti suara saya yang kecil ya. Ada Oh, kok Pak. ada. Ke depan. Oke. Oh, jadi nggak di sini. Ada ya. Oke. Bapak Ibu, kita mulai ya, biar acaranya cepat selesai juga ya. Itu Kak Bapak nggak ada Pak Kaprodi, paling nanti Pak Kaprodi di akhir aja atau mungkin nanti pas masuk aja ya. Gitu. Sebentar, sebentar dulu. Tes, tes. Tes, Ibu Bapak dosen, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Hmm, Nah, Mas oke Pak baik Irfan. Bapak Ibu. Kok udah kecil suaranya? Coba Pak Yoga ngomong lagi Pak. Kecil amat suaranya. Halo Pak Irfan, apa kabar? Oke, baiklah. Langsung saya buka dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, Ibu Bapak dosen. Yang terhormat Bapak Kaprodi, Pak Asep Suryadi, Eskom Mkom yang saat ini belum bisa hadir pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Ibu Bapak dosen Prodi Sistem Komputer yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Pada kesempatan kali ini
saya dari tim SDM akan memberikan pelatihan sekaligus sosialisasi terkait dengan Siskemu, gitu ya. Siskemu itu apa? Siskemu itu adalah sistem kendali mutu ya, atau penilaian kinerja dari ibu bapak dosen semuanya. Namun sebelum melangkah ke sana, alangkah baiknya supaya acara ini berjalan dengan lancar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita mengucapkan Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, mungkin karena waktu kita itu nggak banyak ya, sebentar aja karena terkendala terkait dengan berkas-berkas yang harus Ibu Bapak siapkan ya. Jadi di sini saya hanya akan memberikan contoh aja. Nanti ketika Ibu Bapak dosen udah masuk, ketika nanti kita masuk pas momennya UAS itu di awal Januari ya, kurang lebihnya itu tanggal 5 ya, kita itu mulai masuk itu tanggal 5. Nah, sambil masuk, sambil ngawas ujian, Bapak Ibu semuanya menyiapkan berkas. Berkasnya apa aja? Nah, berkasnya ini yang bakal saya spill supaya Bapak Ibu semuanya nanti tahu apa yang harus Ibu Bapak dosen kerjakan ketika nanti awal masuk. Di sini saya akan share screen. Saya screen layarnya aja ya. Nah, oke. Kayaknya saya harus buka juga yang di HP ya, supaya saya bisa lihat apa yang saya share. Oke, sebentar ya. Recording in progress. Oke, saya sini dulu. Oke ya, Bapak Ibu. Oke, oke. Ya udah saya mute HP-nya. Ini adalah tampilan dari sistemmu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya itu nanti di akhir semester Bapak Ibu itu akan melaporkan yang namanya siskemu dan sister kayak gitu ya. Sebagai gambaran, job desk-nya atau pekerjaannya Ibu Bapak dosen itu adalah yang utama memang mengajar. Namun ketika Ibu Bapak dosen semuanya selesai mengajar sampai dengan UAS, Bapak Ibu tidak melaporkan kinerjanya atau tidak mengisi yang utama itu adalah sister ya, karena sister itu langsung ngelink ke dikti. Beda dengan siskemu, siskemu itu hanya internal Unpam saja, kayak gitu. Ya, jadi untuk pemeringkatan seperti kemarin ya, dosen terbaik, prodi terbaik, dan lain-lain itu melalui siskemu, bukan melalui sister, seperti itu. Jadi siskemu itu lebih ke arah trial lah ya, trial atau uji coba, latihan untuk mengisi sister, kayak gitu. Impactnya bagaimana apabila Bapak Ibu semuanya tidak mengisi sister? Yang pertama, berarti Bapak Ibu semuanya itu dianggap tidak kerja selama 1 semester. Kenapa bisa dibilang tidak kerja? Ya karena nggak ada laporannya, kayak itu. Dikti nggak mau tahu, kayak itu. Kalau Bapak Ibu semuanya melaporkan kinerjanya, berarti Bapak Ibu kerja. Tapi kalaupun Bapak Ibu nggak ngelaporin kinerjanya, ya berarti selama 1 semester, walaupun Ibu ngajar, walaupun Ibu dapat gaji dan lain-lain, tapi ke diktinya itu ya nggak ada, kayak itu nihil, nol, kayak gitu ya. Nah, efeknya bagaimana Pak ketika kita tidak melaporkan sister? Yang pertama, tadi tidak ada kinerja. Yang selanjutnya, buat kenaikan Jafung atau jabatan fungsional yang mungkin sekarang Bapak Ibu semuanya itu masih memiliki jabatan fungsional itu tenaga pengajar. Nah, Bapak Ibu semuanya tidak akan bisa lanjut atau tidak akan bisa naik ke yang namanya asisten ahli. Ya, sama seperti mungkin di corporate atau di perusahaan dana yang lainnya, jenjang karir seorang dosen itu adalah guru besar atau profesor.
di mana untuk mencapai guru besar atau profesor tersebut ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu asisten ahli itu sendiri. Dari asisten ahli lanjut ke lektor, dari lektor lanjut ke lektor kepala, dari lektor kepala itu baru yang namanya guru besar atau profesor. Di mana untuk mencapai asisten ahli, Bapak Ibu semuanya itu memiliki syarat minimum, yaitu syaratnya itu adalah 2 semester atau 2 kali pelaporan BKD Sister. Jadi misalkan Bapak Ibu udah kerja sebagai dosen, misalkan anggaplah sudah 5 tahun, yaitu ya sudah 10 semester. Tapi Ibu Bapak dosen semuanya tidak melaporkan kinerjanya melalui Sister. Ya, tidak akan naik-naik jafungnya, tetap aja di tenaga pengajar. Ya, tetap di tenaga pengajar, nggak bakal naik jafungnya, tidak bisa masuk ke dalam Serdos. Kayak gitu, karena pada tahun ini Serdos itu dilihatnya itu atau diambilnya itu dari sister kayak gitu, penilaiannya itu dari sister. Mungkin saya bukan menceritakan aib ya, tapi ini untuk pembelajaran kita semua ya, karena saya di sini alumni juga ya dari Unpam ya. Jadi di Unpam itu terutama yang di pusat banyak ibu bapak dosen yang ngajarnya itu udah tahun-tahunan, udah mungkin lebih dari 5 tahun, 10 tahun, dan lain-lain, tapi jafungnya itu nggak naik-naik, tetap aja tenaga pengajar. Kenapa? Karena nggak pernah melaporkan sister. Seperti itu. Kenapa tidak melaporkan sister? Ya, entahlah itu dosennya mungkin belum bisa, ataukah mungkin belum sempat, ataupun memang mungkin malas saja, kayak gitu. Nah, harapan saya di Serang sih rajin ya. Maksudnya rajin itu tiap semester pastikan mengisi sister. Kenapa tiap semester mengisi sister? Ya harapannya supaya jafungnya itu terurus ya sesuai dengan tanggalnya atau sesuai dengan timelinenya. 1 tahun pertama itu naik menjadi AA, 2 tahun selanjutnya dari AA naik menjadi lektor ya. Lalu sehabis lektor itu serdos. Kurang lebih itu 3 tahun lah ya seperti Pak Kaprodi. Kurang lebihnya seperti itu ya. Itu adalah harapan ya, harapan dari SDM, harapan dari kampus semuanya ya. Karena kampus kita belum bisa unggul kalau SDM-nya pun nggak naik jafungnya. Seperti itu. Kita kalau dari segi fasilitas dan lain-lain itu udah lebih dari cukup untuk unggul gitu ya. Tapi dari sisi SDM-nya kita belum bisa seperti itu. Nah, itu adalah gambaran pembuka awal ya terkait dengan sister itu seperti apa atau gambarannya. Nah, di sini saya nggak bakal lama-lama ya. Jadi, apa aja sih yang harus ibu bapak dosen siapkan ketika nanti mau ngisi sistemu, ketika kita nanti mau ngisi sister kayak gitu ya. Saya bakal share link Google Drive punya saya yang biasa saya gunakan ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa contoh isinya ada apa aja kayak gitu ya. Ada sister. Oke. Pastikan foldernya Bapak Ibu semuanya itu rapih ya, karena ini folder ini tuh akan diakses oleh orang luar atau orang dikti atau asesornya ya. Karena kalau foldernya itu nggak rapih, foldernya itu nggak bisa diakses, ya itu nanti penilaian asesornya juga susah juga seperti itu ya. Pastikan diakses bebas ini mau pakai email Unpam atau pakai email biasa juga bisa ya. Saya masukin ke Zoom dulu. Itu link Google Drive yang nantinya bakal Ibu Bapak siapkan ya di sini. Terus kita ini sisternya bisa kita abaikan terlebih dahulu ya. Itu hanya berkasnya aja, nanti saya bantu jelaskan ya. Kita mulai ke siskemunya terlebih dahulu. Siskemunya apa Pak? Nah, ini link siskemunya ya. Nah, link siskemunya.
Kalau Bapak Ibu belum ada yang tahu link Siskemu, nah bisa diakses atau kalau kebetulan sekarang lagi buka laptop ya mangga bisa sekalian praktek langsung ya kayak gitu. Jadi mengakses menu-menunya ada apa aja. Nah, ketika Ibu Bapak semuanya itu baru buka Siskemu, nanti bakal ada tampilan seperti ini atau bakal ada reminder timeline ya. Timeline pengisian PAK dan Siskemu. Nah, di mana Ibu Bapak semuanya ini ya. Yang utama itu adalah ini ya. Tanggal 15 Januari ya untuk ibu bapak semuanya. Saya zoom. Nah, ini yang punya kita ya, timeline sistemmu. Jadi semua dosen tanpa terkecuali ya, mau dosen yang baru masuk atau dosen yang lama ataupun kaprodi ataupun direktur ataupun rektor, intinya semua dosen yang ada di Unpam ya itu ngisi yang namanya PAK, sister dan lain-lain. Nah, khusus untuk dosen-dosen yaitu maksimal itu tanggal 15 Januari di mana kita itu kejar-kejaran sama UAS ya. Jadi harapannya itu ketika ibu bapak dosen itu udah ngawas UAS, nilainya itu langsung dikoreksi ya, nilainya langsung dikoreksi langsung diupload karena nilai tersebut akan masuk ke dalam laporan yang namanya PAK gitu ya. Nilainya bagaimana sih Pak, nanti saya infokan ya, nanti saya perlihatkan. Oke, ini adalah tampilan pertama ya dari Siskemu itu sendiri ya. Ada statistik, terus statistik Japung, kok basah ya. Terus, terus. Oh, ya mati dah. Oke, baik lanjut Bapak Ibu ya. Maaf, ada kendala nih, kayak tumpah suek ya. Oke, lanjut. Nah, di menu dashboard ini ada jabatan fungsional, terus statistik pendidikan, statistik dosen, statistik kepangkatan, dan lain-lain ya. Di sini ada tiga. Tiga itu harusnya tuh isinya Pak Kaprodi, Pak Ade, sama Pak Amin. Terus ada asisten ahli 13, 13 siapa aja ya ada lah ya. Datanya itu kan Ibu Bapak dosen juga ada semua ya datanya itu. Oke, ini kita skip aja. Bapak Ibu semuanya langsung masuk ke yang namanya summary PAK. Ya, ada di pojok sebelah kiri. Nah, ya, apa aja yang harus Ibu Bapak isi? Di sini ada bidang-bidangnya, bidang A, bidang B, bidang C, bidang D. Yang diisi di mana aja? Nah, di sini udah ada nih. Ya, saya zoom dulu. Nah, di sini sudah ada nih sumbernya. Sumbernya dari mana? Nah, misalkan yang pertama unsur pendidikan, ngambilnya dari HRMS. Nah, punya ibu bapak dosen semuanya udah pada ngisi apa belum HRMS-nya? Dicek lagi ya. Karena dia akan mengambil data dari HRMS itu sendiri ya. Kayak gitu. Ini apabila memiliki ijazah S3 ya. Kalau kita yang masih S2 berarti ngisinya di kolom B ya. Apa aja yang perlu disiapkan ya ini tinggal klik aja nih tanda serunya ya. Klik tanda serunya nanti muncul apa aja berkas yang harus dilengkapi kayak gitu. Nah, kalau ada yang sumbernya di sini udah muncul nih contoh seperti HRMS, terus feeder gitu dan lain-lain, berarti itu dia akan ngambil langsung dari sistem ya. Kita udah nggak perlu ngisi lagi. Dia akan diisi oleh sistem. Terus yang akan kita isi itu yang mana? Yang pasti biasa kita isi itu adalah di bagian unsur pelaksana pendidikan. Ya, nih poin 2. Poin 2, unsur pendidikan ya. Nah, untuk asisten ahli semuanya di sini sih ya. Mau yang asisten ahli atau yang tenaga pengajar nanti ngisinya di sini. Isi di beban mengajar 10 SKS pertama ya.
diisi. Nah, di sini. Nah, saya dulu udah ngisi. Ya, ketika diisi berkasnya apa aja. Kita lihat aja detail ya. Nih, ini kelengkapannya yang perlu Ibu Bapak siapkan. SK mengajar, surat tugas mengajar, absensi mahasiswa, lalu daftar nilai. Jadi kejar-kejaran nih Bapak Ibu semuanya ya. Jadi dari pas habis UAS itu langsung dikoreksi supaya nilainya langsung keluar supaya bisa dimasukkan ke PAK ini. Pak, tampilannya kayak gimana sih? Nih, kita buka. Ya. Nah, ini SK mengajar. SK mengajarnya kemarin udah saya share di grup ya. Ambil yang paling terakhir, yang ganjil 2025-2026. Urutannya bagaimana Pak? Kayak itu urutannya disesuaikan. SK mengajar, surat tugas mengajar, absensi, daftar nilai. Ya, ini yang pertama SK mengajar. Selanjutnya ini surat tugas ya. Nah, surat tugas ini ya tanda tangan basah Pak Kaprodi ya. Nomor surat tugasnya kemarin udah saya kasih. Terus di sini tadi yang ditanyakan Pak Hendo ya Pak, ngisinya pakai NIDN atau pakai NUPTK. Silakan disesuaikan saja. Bagi Bapak Ibu yang memiliki NIDN, ya mau pakai NIDN, monggo silakan. Mau pakai NUPTK, ya mangga silakan. Pak, itu punya Bapak dua-duanya, ya mangga silakan ya. Nggak terlalu ini kok ya, istilahnya itu tinggal disesuaikan saja. Ya, ini adalah surat tugasnya. Nah, lampirannya, ini lampirannya ya. Saya yakin ibu bapak dosen semuanya ngajarnya itu lebih dari 4 kelas. Ya, saya yakin. Yang kurang dari 4 kelas coba ngacung. Raise hand, ada nggak? Saya yakin nggak ada ya. Itu, saya yakin nggak ada yang ngajarnya kurang dari 4 kelas. Ya, saya yakin di atas 5 kelas semua. Ya, Pak, kenapa punya Bapak apa lampiran surat tugas mengajarnya itu cuman ada 4 kelas saja. Nah, ini balik lagi ke sister ya. Nanti kita buka juga yang sister. Jadi, pelaporan di sister itu ada batas minimum dan batas maksimumnya. Di mana minimumnya itu adalah 12 SKS dan maksimumnya itu adalah 16 SKS. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang kelasnya banyak nih, mana Resti yang kelasnya banyak nih, yang hampir 30 kelas nih, kayak gitu ya. Nah, itu nggak Resti dong, perlu Pak. dimasukin ya. Nggak perlu dimasukin semua ya, Resti, kayak gitu. Yang perlu dimasukkan itu cukup 3 sampai 4 kelas saja, ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, 3 sampai 4 kelas saja, ya. Kalau atau 12 SKS lah ya, ini kan ada SKS-nya ya. Kalau yang 4 SKS ya bisa ngambil 4 kelas, atau kalau yang 2 SKS ya bisa ngambil 5 kelas atau 6 kelas, ya. Nggak usah banyak-banyak. Dan ada catatannya yang boleh dilaporkan, ya, yang boleh dilaporkan ke Dikti atau ke Sister, ya, karena kan kita harapannya itu sekali buat untuk PA Kasiskemu dan Sister juga. Jadi biar nggak kerja 2 kali ya, kayak gitu. Jadi pastikan mata kuliahnya itu ya pilihan ibu bapak semuanya yang berkaitan dengan keilmuan ya. Itu yang pertama. Dan yang boleh dilaporkan itu adalah yang reguler A dan reguler B atau kelas pagi dan kelas malam saja ya. Tolong dicatat reguler A dan reguler B saja. Reguler C-nya itu tidak bisa dilaporkan. Nanti ada pertanyaan, Pak, reguler A saya sedikit, reguler B saya sedikit, misalkan nggak nyampe 4 kelas, saya banyaknya di reguler C, itu gimana? Ya, sebetulnya bisa-bisa aja ya, tapi harus ngedit, harus modify semuanya ya. Mulai dari kelasnya, kan kelihatan dari kode kelasnya. Kalau reguler pagi itu pasti SKMP ya. SKMP itu apa sih Pak? Sistem Komputer Mahasiswa Pagi, ya SKMP. Kalau malam ya ini SKMM.
Sistem komputer mahasiswa malam. Dan kalau gimana Pak? SKME, Sistem Komputer Mahasiswa Eksekutif. Jadi kelihatan dari kelasnya, ya. Itu harus dimodif ya kalau memang benar-benar nggak ada kayak gitu ya. Dimodifnya apa aja? Mulai dari kelasnya, ruangannya, harinya, waktu kuliahnya, ya. Nah, itu harus Ibu Bapak semuanya edit. Makanya jangan ngambil yang reguler C ya. Pastikan ambil yang reguler A atau B ya. Mata kuliahnya sama gimana Pak? Nggak masalah mata kuliahnya sama ya. Mata kuliahnya sama nggak masalah kayak gitu. Kan kelasnya beda ya. Kayak itu. Harapannya itu Bapak Ibu itu bisa melaporkan 1 sampai dengan 3 mata kuliah. Jadi nggak usah banyak-banyak ya. Kayak saya juga kan cuma 2 nih, cuma ngelaporin pengantar aplikasi komputer sama algoritma dan pemrograman. Walaupun aktualnya misalkan saya ngajarnya banyak nih, misalkan ngajar mata kuliah A, B, C, D, E, F, G, misalkan lebih dari 5 MK, ya untuk di laporan di Sister cukup 5 aja. Nggak usah banyak-banyak, 5 maaf, 2 sampai 3 mata kuliah aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, karena kalau banyak-banyak juga ribet. Ini baru lampiran ya. Nah, terus ketika habis lampiran apa lagi Pak? Ini kan tadi balik lagi ke sini ya. SK mengajar baru surat tugas, lalu absensi mahasiswa. Nah, absensinya kayak gimana Pak? Nah, ini absensi ya. Ini absensinya. Absensi mahasiswa. Semester kemarin itu banyak yang ditolak absensinya itu atau PAK-nya itu. Kenapa ditolak? Karena absensinya itu masih manual. Ya, Ibu Bapak dosen ada yang absensinya masih manual? Ada nggak? ST masih manual? Si Nggak, udah Pak. masih. Ya, itu harus dipindahin ya. Kalau yang absensinya masih manual di kertas, misalkan masih di checklist, masih titik atau hadir atau gimana, pastikan ibu bapak dosen semuanya rubah absensinya ke sistem My Unpam ya. Karena kalau tarikan My Unpam udah otomatis dia bakal kayak gini ya. Nah, disesuaikan kan ini ada tanggalnya nih. Ada pertemuan pertama sampai dengan seterusnya, ada tanggalnya juga. Kayak gitu. Ini di mana Pak dapatnya? Bisa di-download ya. Bisa di-download di My Unpam, jadwal mengajar, pilih mata kuliahnya, detail absensi. Nanti muncul ada absensi kelasnya, sama ada juga, nah ini ya, agenda perkuliahan. Ya, agenda perkuliahannya diisi, disesuaikan dengan RPS. Ya, itu cek RPS-nya. Nah, ini yang file yang kedua nih, SK mengajar, surat tugas, absensi mahasiswa lengkap dengan agendanya ya. Ini yang harus diisi. Nah, terakhir ada daftar nilainya. Tuh, ya, ini daftar nilainya. Daftar nilainya itu tidak perlu kalau Bapak Ibu download daftar nilai, dia itu pasti pojok ya sampai pojok di sini tuh ada perhitungannya. Nah, itu nggak perlu ditampilkan karena ketika ditampilkan nanti nilainya bakal bakal lebih kecil ya. Jadi cukup yang ditampilkan itu ya segini aja. Hadir, tugas, UTS, UAS sama grading ya. Nggak perlu ditampilkan semua. Coba deh ya kalau kita download yang asli dari nilai coba coba nah kita cek lah ya. Nah, tuh kalau yang asli itu kayak gini ya, bawaan sistem itu tuh. Ada nilai hadirnya, terus nilai tugasnya, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir. Ada konversinya ya, tapi nggak perlu kita tampilkan. Ya, cukup sampai sini aja. Ya, ketika nanti untuk laporan di eh, Siskemu ya, Siskemu atau Sister. Ya gitu. Jadi yang ditampilkan itu nggak usah semuanya ya, cukup segini aja. Kayak gitu. Lalu dilanjutkan ya kalau untuk PAK dulu itu masih digabung satu file ya. Jadi diurutkan pertama apa nih di sini pengantar aplikasi komputer
Nah, sesuaikan. Berarti pengantar aplikasi komputer, absensi, agenda, nilai. Terus lanjut lagi mata kuliah kedua apa kelasnya, disesuaikan. Kayak gitu aja terus. Ya, sampai semuanya terisi ya sesuai dengan pengisiannya. Pengisiannya kayak gimana di sini? Kan kalau di sini nih di uraian kegiatan ya ada 2 kelas pengantar aplikasi komputer, berarti 2 kelasnya harus dimasukkan. Yang lainnya ada 2 kelas, tergantung biasanya itu beda-beda. Nanti itu ada yang 1 kelas ya berarti cukup 1 kelas aja. Kalau yang 2 kelas ya berarti 2 kelas. Kalau yang 3 kelas ya berarti 3 kelas ya. Jadi SK mengajar, terus surat tugas mengajar, absensi, lalu agenda perkuliahan dan daftar nilai. Itu yang perlu ibu bapak dosen siapkan ya. Nah, kalau kita buka Drive, nih, saya pakai yang genap lah ya kemarin. Nih, Bapak Ibu itu harus nyiapin 4 folder kayak gini ya. Bidang A, pengajaran, bidang B, penelitian, bidang C, itu PKM, sama bidang D, penunjang. Jadi, harapannya itu sekali bikin bisa buat sister sama bisa buat siskomu juga. Biar nggak kerja 2 kali, ya ribet soalnya. Isinya bagaimana Pak? Ya, kayak gini. Ya, tuh. Ini yang udah final lah ya istilah itu karena yang diupload ke sister itu yang dinilai kayak gitu. Nah, isinya sama kayak tadi ya, SK mengajar, terus surat tugas, tuh saya cuma 3 doang ya, terus daftar hadir, absensi, agenda perkuliahan dan nilai ya. Jadi ibu bapak itu tiap semester harus nyiapin kayak gini ya, harus rapih. Karena nanti ketika penilaian sister, penilaian serdos, dan lain-lain itu akan diminta berkasnya. Ya, pastikan simpan di Google Drive biar nggak hilang ya tiap semester. Supaya gampang aksesnya, supaya enak nyarinya gampang. Jadi itu yang perlu Ibu Bapak dosen siapkan. Ini untuk bidang A ya. SK mengajarnya udah ada, surat tugasnya udah ada, absensinya pun harusnya udah ada, agenda perkuliahan pun udah ada, yang belum ada itu tinggal daftar nilai. Ya, jadi di prepare dari sekarang, Bapak Ibu mau ngelaporin mata kuliah apa disiapkan, ya, disiapkan langsung. Ini untuk bidang A. Selanjutnya ada bidang B. Bidang B itu penelitian. Penelitian itu apa aja yang perlu Ibu Bapak dosen siapkan? Yang jelas kalau Ibu Bapak dosen udah selesai laporan akhir, ya berarti laporan akhirnya. Ini yang akan diupload ya. Yang akan diupload di Sister. Pastikan udah final, udah tanda tangan semuanya ya. Nah, itu karena kalau belum ada yang tanda tangan ya itu tidak bisa dilaporkan. Seperti itu. Ini laporan akhirnya. Kalau jurnalnya sudah terbit, bisa juga dilampirkan. Karena ada nilainya. Apabila jurnalnya udah terbit. Pak, saya jurnalnya belum terbit, tapi ada LOA, bisa gunakan LOA. Nah, untuk pelaporan bidang B semester ganjil, rata-rata itu dosen belum menyelesaikan laporan akhir, ya, mayoritas. Yang udah pun ada ya kayak itu tapi jarang gitu ya. Jadi Pak kalau belum ada laporan akhir gimana nanti laporan sistemmu sama laporan sisternya? Bisa gunakan laporan kemajuan ya. Udah pada selesai semua laporan kemajuannya? Udah belum? Belum. Nah, belum dikerjain berarti ya. Karena nanti itu untuk laporan ya, segera dikerjakan laporan kemajuannya. Karena itu akan digunakan untuk pelaporan sistem. Terus apa kalau laporan kemajuannya belum, apalagi jurnalnya ya kayak gitu. Jadi bisa di skip aja kayak gitu. Lanjut ke bidang C. Bidang C itu apa Pak? Bidang C itu adalah PKM atau pengabdian kepada masyarakat. Seingat saya, Ibu Bapak dosen prodi sistem komputer itu hampir semuanya sudah melaksanakan PKM. Ya, udah melaksanakan PKM semuanya, lalu berkas apa aja yang perlu disiapkan? Ya berarti hanya satu sebetulnya, yaitu laporan akhirnya aja. Di mana laporan akhir itu sudah mencakup semuanya.
udah ada surat tugasnya, udah ada sertifikatnya juga, udah ada laporan akhirnya. Ya, kalau PKM-nya pun terbit jurnal, bisa juga jurnalnya dimasukkan juga. Ya, seperti itu. Ya, nah, menggunakan yang terakhir ya, yaitu ini untuk bidang C. Bidang C itu yang perlu Ibu Bapak dosen siapkan itu cukup laporan akhirnya aja. Udah pada selesai laporan akhirnya? Belum. Sudah. Udah aman ya. Tangan aja Pak yang belum. Lewat, Tinggal minta tanda tangannya aja yang belum. tinggal minta tanda tangan. Ya, segera dilengkapi. Ya, saya juga belum kok, tenang aja ya. Segera Udah, dikerjain. Pak. Udah. Ya, berarti ntar saya kasih kerjaannya Resti buat beresin punya saya. Jangan, Pak. Lagi liburan nih, Pak. Kasih yang banyak resti kerjaannya Pak. Tenang. Nggak kurang-kurang kok, tenang aja. Ya. Ini untuk bidang C. Balik lagi ya, back. Bidang D atau terakhir, bidang penunjang. Penunjang itu apa aja Pak yang perlu diisi? Ya, di penunjang itu kegiatan-kegiatan ya. Kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Contohnya seperti seminar, webinar, ataupun pelatihan. Kalau kayak kemarin tuh Ibu Bapak dosen kayak Pak Fauji, terus Pak Hasan, Bu Laili, Sugi, terus siapa lagi? Banyak kayak pokoknya yang angkatan-angkatan yang kemarin itu kan pada melakukan yang namanya pelatihan pekerti. Nah, itu bisa dimasukkan ke bidang D. Untuk dosen-dosen yang baru itu bisa menggunakan pelatihan IHT ya, in-house training ya, itu dimasukkan nanti disiapkan untuk bidang D. Maksimal itu hanya 3, jadi bisa pilih kalau Bapak Ibu punya kegiatannya banyak nih, misalkan oh seminar di luar, misalkan ikut webinar di luar, pastikan dapat sertifikatnya ya, karena kalau ada sertifikatnya itu bisa diklaim, kalau tidak ada sertifikatnya itu tidak bisa diklaim atau tidak bisa dilaporkan. Pelaporannya bagaimana, apa aja yang perlu disiapin, saya bakal spill satu aja lah ya nih. Kayak kemarin kita ngelakuin pelatihan, nah ini jadi harus ada surat tugas. Surat tugasnya nanti bisa saya bantu buatkan ya, untuk surat tugas tinggal disiapin aja. Yang penting ada sertifikatnya ya, kayak gitu. Jadi untuk bidang D itu cukup sertifikat sama surat tugas. Surat tugas yang ditandatangani oleh Pak Kaprodi ya. Atau ya mungkin di atasnya kalau misalkan Bapak Ibu punya kegiatan yang lain, misalkan mewakili prodi yang tanda tangan Pak Direktur ya mah nggak silakan ya. Itu bisa disiapkan kayak gitu. Karena maksimal itu hanya 3 ya kayak gitu. Tuh. Kalau tidak ada surat tugasnya itu biasanya ditolak juga. Mau dari sistemnya ditolak, sistemnya pun demikian. Kayak gitu. Jadi pastikan harus ada surat tugasnya. Surat tugas sama sertifikatnya. Itu aja untuk bidang D. Ya, nggak banyak kok. Kayak gitu. Lalu pengisiannya bagaimana, Pak? Pengisiannya di sini udah ada ya. Nanti bisa pakai punya saya juga bisa untuk tutorial melihat ya, kayak bidang A kan tadi kan kita udah nyiapin berkasnya ya, yang sebenarnya itu ngisinya itu gampang ya, ngisinya itu tinggal upload 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 udah selesai. Yang lama itu adalah menyiapkan berkasnya kayak gitu, karena perlu tanda tangan, perlu scan dan lain-lain kalau berkasnya benar. Kalau berkasnya salah diulang lagi kan kayak gitu. Anggaplah kita udah punya semua nih berkasnya yang dari semua ini ya. Bidang A, bidang B, bidang C, bidang D, kita udah ready, udah lengkap semuanya, udah tanda tangan dan lain-lain. Baru kita isi ke sistemmu atau ke sisternya ya. Terus juga ya ngomong mulu ya. Lagi. Ah, masuk ke bidang A ya. Kita ngisi di bidang A. Bidang A ngisinya di mana? Nah, ngisinya di sini ya. Di asisten ahli sama di beban mengajar berikutnya nih udah ada nih. Ini nanti cara pengisiannya saya ajarkan secara langsung aja di kampus di ruang dosen ya. Kalau untuk sekarang just wait and see aja dulu lah ya. Nah, itu perhatiin aja dulu. Ntar pun kalau lupa
ini kan kita record ya, saya record tadi. Nanti saya masukin di YouTube supaya untuk pembelajaran mungkin untuk ibu bapak dosen yang nggak hadir mungkin, ataupun yang reminder aja, seperti itu. Jadi ini yang akan bapak ibu isi ya. Nah di sini juga udah dijelasin nih. Ketika kita klik tanda tanyanya apa aja yang perlu disiapin, ya ini SK mengajar, surat tugas mengajar, absensi, daftar nilai. Tinggal diupload aja, langsung selesai. Terus Pak, tadi saya kan udah pelatihan IHT. Nah, pelatihan IHT itu bisa masuk di bidang A juga ya di pembelajaran. Anggaplah Bapak Ibu punya kegiatan banyak. Nah, IHT-nya masukkan ke dalam bidang A ya, ke sini, ke bidang A. Jangan dimasukin ke bidang D. Bidang D itu penunjang. Masukin ke bidang A. Ke bidang A ada di paling bawah ya. Nah, oh ini saya kemarin ngisi nih semester kemarin buku ajar. Kalau Bapak Ibu bikin buku bisa dimasukin nilainya lumayan gede ya. Kumnya itu 20 untuk pemeringkatan dosen terbaik ya. Nah, di sini diambilnya dari sini. Kayak gitu. Kalau dosen-dosennya rajin nih, misalkan kayak Resti nih, itu wah udah jadi dosen terbaik tuh ya. Cuman kalau Terima kasih, Pak. yang nggak rajin kayak saya nih, ya udah gitu-gitu aja. Kayak gitu ya. Yang penting keisi aja udah. Kayak gitu ya. Oke, yang diisi, nah di sini di bidang M ya, di bidang M, di bidang M melaksanakan pengembangan diri untuk mentingkatkan kompetensi ya. Nah, ini bisa diisi di sini ya. Tinggal dilihat berapa jam IHT itu pelatihannya, tinggal disesuaikan. Lamanya antara 10 sampai 30, 80. Ini semester kemarin saya ngisi apa ya? Diklat, oh diklat. Kemarin saya ngisi diklat. Nih, coba kita lihat apa. Oh, diklat. Diklat online ya, ini mah. Ini diklat online. Nah, pokoknya yang berkaitan dengan pendidikan ya bisa dimasukin ya ke pendidikan. Kalau IHT tadi masuk ke sini, ya masukin ke sini. Tinggal dilihat aja di sertifikat itu berapa jam pelatihannya. Apakah karena dia di situ ada jamnya ya jumlah JP-nya. Coba tadi punya saya itu berapa jam? Nah, ini nih kan ada ya 32 JP, 32 jam. Ya, berarti tinggal disesuaikan aja berapa jam di sininya. Nah, sini ya. Kalau pekerti kayaknya lebih lama lagi deh, berapa jam kayak gitu. Ini untuk bidang A ya. Nah, tinggal diisi, misalkan Bapak Ibu ngebimbing mahasiswa juga bisa dimasukin ya. Nih, bertugas sebagai penguji, nah, penguji atau anggota penguji, pembimbing ya, pembimbing skripsi ya. Karena kalau tesis kan belum ada, kita belum ada S2-nya ya, adanya cuma S1 aja ya. Kayak gitu. Itu aja yang perlu diisi di bidang A. Kalau ada buku ajar silakan buku ajarnya diupload, kalaupun nggak ada juga nggak masalah. Kayak gitu ya, tapi harapannya sih setiap semester ada kayak gitu ya. Kalau Bapak Ibu pengen menjadi dosen terbaik, ya di sini pastikan setiap kolom ini diisi semuanya. Nanti Bapak Ibu bisa bacalah sendiri lah ya, bisa buka di sistemnya masing-masing. Kalau agenda kita hari ini hanya sosialisasi dan pelatihan aja ya. Cara ngisinya nanti on the spot aja di tempat. Kita jadwalkan bareng-bareng. Next ke bidang B ya. Bidang B itu adalah penelitian ya. Penelitian mana aja yang perlu diisi. Nah, nih buku referensi kalau ada silakan upload. Buku monograf kalau bikin juga silakan upload. Nah, di sini udah ada nih nilainya, nilai angka kreditnya. Di sini udah ada keterangannya. Sumbernya itu dari Sintias. Berarti Bapak Ibu nguploadnya itu di Sintias, nanti langsung disinkron ya. Bisa disinkron. Yaitu nih, synchronize PAK ya, disinkron, nanti disinkron semuanya. Ya, disinkron lama lagi. Exit aja. Nah, sinkron lama lagi. Oh, is eh, baik, disinkron nggak? Udah nggak? Ya. Oke, nah disinkron ya. Pokoknya kalau yang ada tulisan Sintias, berarti dia akan ngambil dari Sintias. Kita cari yang bukan Sintias nih mana ya? Nah, sini nih. Kemarin saya ngisinya itu di sini untuk laporan penelitian ya di bidang
1 penelitian, poin 1, poin 2 nih, poin 2 ya, hasil penelitian, bukan, poin 3, hasil penelitian atau pemikiran kerjasama industri. Nah, ini saya ngisinya di sini nih. Nih, tuh laporan kemajuan ya, yang diisi laporan kemajuan atau laporan akhir. Kalau udah ada laporan akhir pakai laporan akhir, kalau belum ada laporan akhir ya berarti pakai laporan kemajuan. Jadi silakan disiapkan aja. Misinya ada di sini kayak gitu ya. Terus berkasnya kayak gimana coba kita cek. Kadang suka lupa-lupa ingat juga ya. Nah, ini tahu apa ini? Oh, masih laporan kemajuan ya yang diupload sebelum laporan akhir. Oke, tuh nanti ada tuh catatan admin, ada orang LPM yang ngoreksi sesuai atau enggak ya, valid atau enggak apa yang kita laporkan. Terus sisanya Sintias karya cipta buku ajar. Nah, ini apa nih nilainya? Oh, haki, lupa dihakikan ya. Jurnalnya Bapak Ibu, kalau jurnalnya udah terbit jangan lupa dihakikan ya, karena itu nilainya lumayan besar ya. Ini haki apa? Oh, haki jurnal. Nah, oke. Nih ya. Lupa, ini nilainya lumayan gede juga ya untuk haki. Jadi kalau jurnalnya udah terbit, jangan lupa dihakikan ya. Kalau bisa sih ketika ibu bapak dosen semuanya itu menghakikan, dia itu punya nilai benefit ya atau punya timbal balik kayak gitu. Kalau ibu menghakikan entah itu jurnal, buku ataupun yang lainnya, bapak ibu bakal dapat yang namanya insentif ya. Insentifnya itu kalau haki itu satu hakinya itu 500.000 itu ya, jadi ada tambahan kan seperti buku ajar, kalau bapak ibu bikin buku ajar kan satu buku 5 juta kayak gitu, dan lain-lain, jurnal Sinta dan lain-lain. Terus next, udah habis ya, saya ngisinya cuma di situ aja. Oke, itu yang perlu disiapkan di bidang B. Lanjut lagi di bidang C atau PKM, pengabdian kepada masyarakat ya. Kita lihat aja nih saya ngisinya di mana semester lalu. Nah, di sini ya, di sini kan ada nih, ada draft, ajuan, valid ya. Jadi kita pertama bikin dulu, terus diajukan, nanti dikoreksi sama orang yang megang sistemmu atau orang LPM. Kalau valid nanti ada nilainya ya, kayak gitu. Nah, ini kemarin saya ngisi di sini di poin 1 bidang 3 ya, nomor 3, terus di nomor 2 3 2 insidensial ya. Nah, di insidensial tuh di sini ada tulisannya surat tugas sama sertifikat PKM. Kita buka aja. Nah, ini surat tugas, sertifikat. Harusnya ada laporannya ya. Tapi kayak gini juga valid sih, nggak masalah. Karena kan ini untuk internal. Tapi kalau untuk sister sih harapannya ada laporan akhirnya juga ya. Kayak gitu. Kalau untuk internal nggak apa-apa lah, nggak masalah. Ya, Pak, kok di situ ketuanya bukan Bapak kayak itu? Ya kan sama aja kayak gitu ya. Ini contoh kayak di sini nih ketuanya Bu Neng kayak gitu ya. Nggak masalah ya, karena kan di sini udah mengampu juga kayak gitu. Jadi satu laporan untuk dosen-dosen yang ada di dalam surat tugas tersebut kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ini untuk PKM dan penelitian pun juga sama. Gitu. Next. Apalagi nih yang saya isi. Satu. Udah. Cuman itu doang ya. Karena nggak ada lagi yang diisi di PKM. Ya. Ini untuk PKM. Sebenarnya kalau ada jurnal juga bisa dimasukin ya. Gitu. Kita next lagi. Bidang D. Nah, bidang D itu adalah penunjang. Ya, penunjang. Nah, penunjang kemarin saya ngisinya di mana? Nah, sini nih. Ya. Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah. Ya, berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah ya di lingkungan perguruan tinggi atau di kampus ya, bisa ketua bisa anggota ya, saya pilihnya anggota karena kebetulan memang anggota ya kayak itu kita pilih. Nah, ada 3 tuh ya, 3 ya sesuai dengan yang tadi yang ada di Google Drive ya. Ada panitia seminar nasional AI, terus ada pengelolaan website yang tadi sama Ramadan Lecture Series ya.
sama aja kayak gitu. Sisanya ya udah nggak ada lagi yang diisi itu nilainya cuma 3 ya. Seperti itu. Jadi bidang A, B, C, D, E, F, G sampai Z udah habis. Sampai sini dulu kira-kira dari Ibu Bapak dosen, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau ada yang mau didiskusikan, mangga. Ada nggak? Kalau nggak ada mau ditutup warungnya. Apa udah jelas semuanya? Izin Pak Irfan. Hmm. Di HRMS kita, SK Hmm. pengangkatan dosen itu yang kemarin itu belum diupload deh sama Unpam. SK, SK apa? SK pengangkatan dosen. SK pengangkatan dosen, minta aja ke Pak Najib. Samperin aja Pak Najib. Nanti dikasih Oh, scanannya. oke siap Pak. Pak Irfan, jadwal mengajarnya belum ada ya di sistemmu. Ya, itu harus dari ini dulu Pak Aldi apa? Dari Pak Kaprodi biasanya itu apa ya sinkronsia dulu atau apa gitu kayak gitu. Nanti baru masuk ke sistemmu kita. Tunggu aja, teman. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau itu mah. Itu dari IT, itu, IT sama orang-orang pusat lah itu. Lanjut 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 gaskeun. Yo di check out. Yang mau nanya lagi, yang mau nanya lagi. Ayo, udah cocok belum? Ini kalau kalau nggak ada yang nanya kayak gini tuh kadang suka bingung apakah penjelasannya agak jelas atau penjelasannya udah jelas jadi bingung juga. Pak, izin untuk pengisiannya kita rame-rame mau tanggal berapa ya, Pak? Rame-rame tanggal berapa kita itu masuk itu tanggal 5 sih kalender ya kok hang bisa diklik lagi. Kita itu masuk tanggal 5 ya, ya nggak bisa pojokan kok nggak bisa diklik Hmm. Nah, masuk tuh tanggal 5. Terakhir itu ngisi tanggal 15. 15 itu hari Kamis ya, 15 itu. Kalau nggak hari Sabtu itu masih ujian ya kayaknya. Mungkin bisa lah di hari Kamis atau Jumat lah ya. Hari Kamis, hari Jumat di sini nih tanggal 8/9 nih. Tanggal 8 atau tanggal 9 ya. Kita ngisi bareng-bareng. Nanti sisanya kan hari Sabtu kan belum bisa ya, nungguin aja dulu ya. Jadi kita ngisi bareng-bareng dulu. Yang penting kan saya ajarin dulu aja cara ngisinya. Kalau udah bisa minimal ngisi satu kan nanti sisanya bisa dilanjutin aja di rumah. Atau pas ketika udah ada berkasnya. Bu Angel udah sehat, Bu Angel. Alhamdulillah, tinggal nunggu kering Nah, aja jahitannya. kalau kering berarti bisa ke kampus nanti, Bu. Ya, ya, sesuaikan tanggalnya. Soalnya Hmm. tanggal 5 masih kontrol. Ya, nanti kita atur ya, gimana enaknya aja. Ya, lanjut lagi. Ibu Bapak dosen yang lain mungkin. Ada lagi mungkin. Kalau nggak ada kita tutup. Yoga, gimana Yoga? Udah jelas apa belum Yoga? Oh, Pak Apip, mangga tuh. Bu Maisan, Bapak Uji, Pak Diaksa, Pesti, Bu Rizka, Aurel, Laini, Majid, Bu Epa, Aldi tadi udah Pak Hayadi. Nah, mungkin Pak Hayadi nih yang bisa memberikan arahan yang lebih lanjut. Karena kan kemarin Pak Hayadi itu jadi dosen terbaik ya, dosen terbaik level 2 ya. Nah, saya yakin nih ininya apa namanya itu sistemnya sistemnya itu padat full ya. Nah, di sini dari bidang A kayak gitu ya. Terus bidang B, bidang C itu pasti keisi semuanya ya. Sehingga
angka kreditnya, nih angka kreditnya itu tinggi, ya kayak gitu. Karena kan di sini udah ada nilainya nih, buku referensi ngisi, buku monograf, jurnal dan lain-lain. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen jadi dosen terbaik, silakan diisi ya. Setiap bidangnya, bidang A, B, C, D, E, F, G, lengkapin semuanya. Pasti jadi dosen terbaik. Yang biasanya jadi dosen terbaik itu Pak Ade, biasanya itu tiap semester nggak putus ya. Baru semester kemarin aja kalah. Kayak gitu. Karena biasanya lengkap. Ada nggak Pak Ade-nya nih? Kalau Pak Ade ada mungkin bisa sharing-sharing kayak gitu ya. Pak Hayadi juga sharing-sharing tuh. Supaya bisa jadi dosen terbaik biar teman-temannya bisa ngikutin. Lanjut. Ada lagi? Oke, kalau Enggak, nggak ada lagi. Pak. Nah, kalau ada mana? Resti mau nanya? Nanya nggak? Enggak, Pak. Nggak. Kalau nggak ada berarti nanti Resti yang jadi narasumber ya, ngajarin dosen-dosennya ya. SD sih, Pak. Kan udah jelas. Udah jelas belum? Kan nanti nanya lagi, Pak. Oh, nanti nanya lagi. Kan Ya, Resti kelasnya paling banyak. oh iyalah. Pak Fauji gitu sih, Pak Fauji. Ih, ribet. Buset. Oke, 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 skip, skip ya. Oke, sistemnya udah beres ya. Nanti gampang lah. Yang isinya mah gampang. Yang lama itu adalah nyiapin berkasnya. Ini untuk sistemnya. Lanjut kita ke sister ya. Sister. Nah, di sister itu, Bapak Ibu dosen ini ketika tampilan pertama, tampilannya itu adalah kurang lebih seperti ini ya. Tampilan pertama dari sister. Nah, terus bagaimana cara melaporkannya? Ada di sini, pojok sebelah kiri, layanan BKD, rekap kegiatan. Ya, ya, tunggu dulu, logout. Nah, oke. Layanan BKD, rekap kegiatan. Nah, kayak gini ya. Nih, kalau Bapak Ibu udah hijau, 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 hijau begini, berarti itu udah sesuai ya. Nah, Bapak Ibu itu bisa naik jafungnya atau jabatan fungsionalnya itu ketika Bapak Ibu semuanya sudah 2 semester. Nih, jadi udah 2 hijau nih, kayak saya nih. Tuh, saya tuh masuk di sini atau di Unpad belum lama kok. Ya, baru kemarin sore ya. 2023, 2024 ganjil. Ya, kalau dilihat kan di sini kasarannya itu 1, 2, 3, 4. Berarti 4 semester. Berarti baru 2 tahun yang lalu ya. Belum lama saya itu di Unpam itu. Kayak itu. Ketika Bapak Ibu udah melaporkan 2 semester, ya, 1, 2, nah Bapak Ibu baru bisa mengajukan jafung atau jabatan fungsional. Ya, kalau saya udah, itu Bapak Ibu dosen yang lainnya juga udah. Pak Pauji, Bu Laili, terus Bu Sugi, Pak Hasan. Nah, itu kan baru mengajukan di semester ini ya. Baru mengajukan di semester ini dan alhamdulillah kan udah terbit juga sesuai dengan rencana ya. Rencana SDM, rencana Unpam ya. Jadi Unpam itu amat sangat mendorong dosen-dosennya supaya memiliki Jafung ya. Ketika sudah memiliki Japung, target selanjutnya itu apa? Target selanjutnya itu adalah lektor, ya. Setelah lektor itu apa? Setelah lektor itu serdos, ya. Itu bukan cuman harapan dari Unpam, bukan cuman harapan dari yayasan, ya. Tapi itu harapan kita bersama. Selain dari tambahan tunjangan, ya, entah itu dari Unpam, entah itu dari serdos, ya. Itu juga menunjang akreditasi Unpam itu sendiri. Seperti itu makanya SDM itu atau jabatan fungsional itu adalah kinerja bersama. Nggak bisa kerja sendiri-sendiri ya. Karena kalau dosennya sendiri juga nggak bakal bisa. Harus ada SDM-nya juga. Ya, karena kita nggak bisa hidup sendiri ya. Kita harus mengandalkan orang lain juga. Istilahnya itu ya, seperti itu. Kamu punya koneksi nih di orang luar kayak gitu. Misalkan kamu punya kenalan orang dikti, tapi kamu nggak ikut prosedur, istilah itu nggak ngikutin prosedurnya Unpam. Ya sampai kiamat juga nggak bakal bisa tembus kayak gitu ya. Karena di setiap
kita kerja itu ada yang namanya SOP, ada yang namanya aturan, ya kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus ngikutin SOP tersebut, ngikutin aturan tersebut, ya. Ketika kita mungkin kita punya kenalan presiden, misalkan kita cucunya presiden, gitu ya. Kalau presidennya nggak bisa nge-push gitu ya, ataupun nggak bisa nyolek kampusnya juga sama aja bohong, kayak gitu ya. Intinya itu ketika Bapak Ibu punya kenalan orang dalam, ya bagus ya. Tapi tolong dimanfaatkan dengan yang baik-baik ya. Jangan mentang-mentang punya kenalan orang dalam, terus mainannya bypass, begitu ya. Lewatin prosedur gitu. Misalkan lewatin prodi, lewatin kampus, misalkan langsung aja ke pucuk. Nah, itu yang tidak disukai oleh Unpam, kayak gitu ya. Itu sebagai informasi aja. Gitu. Ya, jadi harapannya itu di setiap prodi itu udah ada koordinatornya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu itu bisa diskusi dengan koordinator bidangnya masing-masing, entah itu bidang SDM, entah itu bidang PKM, entah itu bidang penelitian, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan, dan bidang-bidang yang lainnya. Jadi ketika Bapak Ibu punya kendala, pintu pertama yang Bapak Ibu tanya itu adalah koordinatornya masing-masing. Kayak itu. Ketika koordinatornya anggaplah udah nyerah kayak gitu, wah ini saya udah nyerah, udah nggak bisa jawab, udah nggak bisa bantu, ada pintu kedua. Pintu keduanya siapa? Kakak Prodi, ya itu. Jadi koordinatornya mental, udah mentok nggak bisa jawab, langsung ke Kakak Prodi, itu. Kakak Prodinya udah mentok, sama nggak bisa jawab juga, ya udah mentok ini saya nggak bisa ngapa-ngapain ya itu, saya nggak bisa bantu. Masih ada yang namanya wakil direktur, ada yang namanya direktur, ya, ada yang namanya hierarki, ya, kayak itu. Jadi jangan mentang-mentang Bapak Ibu itu punya kenalan pejabat, kayak gitu ya, punya orang jauh, misalkan kita kerja di kampus, kita punya saudara kerja di Dikti, kayak gitu. Lewatin koordinator prodi, lewatin kaprodi, lewatin kampus, ujung-ujung ke Dikti aja langsung, kayak gitu. Ya, pasti bakal jadi pertanyaan kayak gitu. Kalau kayak gitu tuh dianggapnya itu emang koordinatornya nggak bisa kerja, emang kaprodinya nggak bisa kerja, kayak itu ya. Emang kampusnya nggak bisa kerja, kayak itu. Kan udah ada strukturnya, kayak itu ya. Seperti itu. Ya, itu hanya intermezzo aja, kayak gitu ya. Seperti itu. Balik lagi ke sini ya. Nah, Bapak Ibu itu bisa mengajukan JAD itu, JAD pertama setelah 2 semester mengajar. Kayak gitu ya, balik lagi. Semester ini udah ada tadi Bapak Uji, Pak Hasan, Bu Sugi, Bu Laili ya. Semester depan atau di akhir semester ini itu angkatannya Pak Apip ya, Pak Apip, Pak Aldi, Pak Teo, sama udah bertiga aja. Karena Bu Angel kan udah AA, Pak Imam juga udah AA ya, kayak gitu. Jadi udah tuh angkatan ini bertiga ya. Pak Apip, Pak Aldi sama Pak Teo. Nah, semester depan, nah itu angkatannya Bapak Ibu dosen yang baru bergabung semester ini, yang 13 orang ini. Resti, Salma, terus Majid, ya, Yoga, Maisan, Aurel, dan semuanya. Ya, kayak gitu. Jadi, runtutannya itu atau rencananya itu adalah 2 semester, ya. 2 semester mengajukan JAD. Sehabis 2 semester, lalu 4 semester untuk mengajukan ke lektor. Kayak saya nih, saya kan baru AA kemarin nih di 2 semester ini. Nah, saya udah jalan 2 semester lagi nih. Nah, saya itu harus 2 tahun atau 4 semester berturut-turut dari SKAA, ya. Jadi bukan 2 tahun dari pertama kerja, bukan. Tapi 2 tahun atau 4 semester dari SK Jafung terakhir untuk naik ke lektor itu. Ya, untuk ke AA
2 semester. Untuk kolektor itu 4 semester. Jadi total itu Bapak Ibu semuanya itu untuk mencapai kolektor itu harus 6 semester tanpa putus. Ya. Kalau kayak saya nih, saya sekarang posisi udah jalan 2 semester. Anggaplah saya nggak melaporkan BKD Sister semester ini. Itu saya ngulang lagi. Ya, saya harus ngulang lagi. BKD Sisternya itu harus 4 semester lagi. Nah, itu. Jadi BKD Sister itu amat sangat penting untuk Ibu Bapak dosen semuanya. Karena kalau BKD-nya nggak jalan, Japungnya nggak jalan, Serdosnya pun nggak jalan. Ya, seperti itu. Oke, masuk ke Sister, layanan BKD, rekap kegiatan. Nah, kita pilihlah misalkan yang semester terakhir lah ya. Nih, kita buka laporan kinerja. Nah, di laporan kinerja itu sama nih, yang harus kita isi itu persis plek ketiplek sama seperti Siskemu. Kayak gitu. Ya, bedanya Siskemu itu internalnya Unpam, kalau Sister itu eksternal. Seluruh dosen di Indonesia ngisinya Sister. Ya, iris kuping saya kalau nggak ada yang tahu apa dosen itu nggak tahu Sister, iris kuping saya ya. Kayak itu. Karena ketika mereka nggak melaporkan Sister ya mereka nggak akan naik jatuhnya ya mentok aja di TP. Terus misalkan yang udah Serdos, mereka nggak ngisi Sister, ya nggak bakal cair Serdosnya juga. Seperti itu. Ya, jadi Sister itu amat sangat penting. Ya, kayak itu. Nah, ini apa aja nih yang perlu diisi? Nah, biodata ini udah otomatis ya, kayak gitu. Mulai dari bidang A atau pelaksanaan pendidikan. Nah, kita buka. Nih, menu-menunya itu sama kayak di Siskemu tadi, cuman bedanya kalau di Siskemu itu lebih user friendly lah ya, lebih gampang kayak gitu. Kalau di Sister ya, karena ini untuk seluruh dosen Indonesia ya, jadi disesuaikan ya. Nih, kayak saya nih, ngisi tadi sama aja nih ya. Yang perlu diisi itu adalah bidang A, melaksanakan perkuliahan, terus pelaksanaan pendidikan. Nah, biasanya di sini itu kelasnya itu banyak ya, sesuai dengan yang dilaporkan dari diktinya itu sendiri. Karena kita butuhnya itu cuma sedikit, nah kita lihat ke endingnya dulu aja, simpulan dulu. Nah, nih di sini ya. Nah, ini saya tandain. Set. Nah, ini ya. Minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Itu. Di bidang-bidang ini, nih, bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian, sama bidang penunjang, nih, syarat tidak boleh kosong. Ya, memenuhi, TM tidak memenuhi. Nah, ini harus memenuhi semua. Makanya walaupun ibu bapak dosen ngajarnya banyak, ya kelasnya banyak, anggaplah kayak Resti misalkan 50 kelas ya, tidak perlu semuanya dilaporkan kayak gitu ya. Karena nggak bisa, karena maksimal yang boleh dilaporkan itu adalah maksimal 16 SKS. Minimal 12 SKS ya. Jadi ini kayak saya juga lebihin aja sedikit kayak gitu ya. Jadi nggak perlu ngepas banget, nggak perlu gede-gede banget juga. Yang penting memenuhi aja kayak gitu ya untuk sister itu supaya laporannya terisi. Nah, kayak punya saya nih bidang pendidikan tuh dapat nilainya itu 11. Kayak gitu. Gimana? Kita lihat aja di sininya. Apa aja sih 11 itu dari mana? Ya dari sini. Nah, ini saya ngisi nih 9 SKS. SKS yang terhitung 9. Berarti saya ada ngisi lagi di bidang A selain ini. Kita cek mana lagi yang ngisi. Set, 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 set. Oh saya ngisi buku ajar nih. Interaksi manusia dan komputer. Ya, saya ngisi lagi. Dapat lagi poin.
Kalau tadi 9, berarti kurang lebih nulis buku itu 9, kalau jadi 11 berarti 2 kumnya itu. Ya, nih, 2. Ini untuk bidang A atau bidang pendidikan. Lanjut ke bidang penelitian. Sama, ya, persis sama seperti yang tadi. Tuh, yang diupload ini adalah laporan akhir, ya, kayak gitu. Publikasi, nah, udah selesai publikasi, kayak gitu, ya. Hanya bedanya kalau di sini itu ngisinya itu mainannya link, ya. Jadi dia itu ngelink ke Google Drive. Makanya dia itu, atau tadi saya informasikan di awal, kita itu harus bikin link Google Drive. Nah, kayak gini, ya. Di tiap semester harus rapi supaya nanti ketika kita butuh, kita nyarinya gampang, ya. Kayak sekarang, nah kita kan belum bikin nih yang baru. 2025, 2026, ganjil. Kita bikin, ya. Karena kita bakal ngisi di semester ganjil ini. Walaupun saya juga belum ngisi ya, belum bikin ya, karena belum ada berkas-berkasnya. Apa yang mau disiapin ya, kayak gitu. Nanti Bapak Ibu pastikan bikin foldernya rapi ya, supaya gampang aksesnya. Next, ya. Nih, tuh diunggah, diunggah, diunggah nih, ya. Terus ngupload. Next, terus apalagi laporan akhir. Ah, udah, saya ngisinya di laporan akhir aja. Yang lainnya nggak diisi. Terus next, PKM, ya. PKM juga sama. Tuh, ya. Di bidang E, membuat atau menulis, ya, yang tidak dipublikasikan. Isinya apa aja? Sama aja, ya. Laporan akhir PKM. Persis, ya, persis seperti yang ada di Google Drive. Karena emang linknya ini ngambil dari Google Drive yang tadi. Kayak gitu. Ya, jadi jangan sampai ketika udah ngupload dihapus, nanti hilang, ya. Ini nggak bakal bisa diakses lagi, ya, filenya. Seperti itu. PKM, laporan akhir, udah tuh, udah cuma ngisi itu aja. Selanjutnya penunjang. Nah, penunjang ya udah, ngisinya seperti yang di Google Drive yang tadi, cuma 3 aja, ya. Karena maksimal juga ngisinya cuma 3. Nilainya ya ini 0,5, 0,5, 0,5. Berarti nilai akhirnya kan 1,5 harusnya itu. Nah, bener kan? Nih, tuh. Nilai akhir 1,5. Nah, karena saya posisinya udah AA, ada yang namanya kewajiban khusus asisten ahli. Kalau lektor pun demikian, kewajiban khusus lektor juga. Nah, kewajiban asisten ahli itu apa? Yaitu menulis buku di setiap semester. Ya, semangat Bapak Ibu semuanya. Lumayan kok, satu buku 5 juta. Ya, semangat. Ya, kayak itu. Menulis buku sama jurnal ya, saya tuh kemarin itu saya masukin. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih TP, harusnya menu kewajiban khusus asisten ahli itu nggak bakal ada. Ya, jadi cuma ada biodata, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, pelaksanaan penunjang, sama simpulan. Udah selesai. Itu cara ngisi sister. Ketika udah selesai nanti simpan permanen, lalu dinilai oleh asesor. Oleh asesor itu entah itu orang dikti ataupun dari kampus yang lain yang diberikan jabatan untuk menilai. Ya, kalau udah sesuai, ya nanti laporannya bakal hijau seperti ini. Ya, nih laporan kinerja sesuai. Ini bisa dicetak nanti itu karena ketika naik ke Serdos itu muncul ya, diminta nih laporan akhir seperti itu, ya. Sampai sini Bapak Ibu semuanya, kira-kira apakah mungkin ada yang mau ditanyakan ataukah ada yang mau didiskusikan? Mangga, waktu dan tempat saya persilakan. Alhamdulillah. Ada.
Atau nggak ada? Atau cukup jelas semuanya? Sampai belum sholat, Oh, Cukup Pak dari saya. udah jelas, Bu Sarah? Cukup jelas Pak. Cukup jelas. Berarti udah nggak bakal ada pertanyaan lagi ya. Bisa saya lepas ya. Ada menyusul Pak. Pas praktek nanti ada pertanyaan, Pak. Hehe. Pas praktek. Apa namanya? Kalau belum punya tambahan khusus, kita kosong, nggak apa-apa. Atau belum itu, kalau apa? Kalau kosong, Pak Riza bikin ini nggak? Bikin buku, Kak Pak Riza kan udah AA ya. Bikin buku nggak Pak Riza? Atau jurnal juga bisa sih. Pakai jurnal juga. Bikin, Pak. Tapi kan belum selesai itu. Nah, Jurnalnya udah ada belum? jurnal, ada jurnal, Jurnal tapi belum PKN. keluar. LOA-nya LOA-nya belum lah. belum. Bisa dikejar nggak? Masih menunggu sintak gitu. Oh, di Sintakmas. Mm-mm. Oh, ntar lah. Buat kita tanyain lagi. Oke, siap, Biasanya Pak. sih harus ya, karena kewajiban. Kayak itu. Sebelumnya Pak Riza di kampus lama gimana? Kewajiban yang ngisi nggak? Kewajiban AA-nya ngisi, Pak. Ngisi. Oh, semester ini Ah, di sini aja ya belum ya? Karena kan belum ada iya. ya. Nanti laporan juga pasti baru satu kan di sini ini. Karena kan baru Ah, pindah di sini. Biasanya kan merah-merah semua kan. Gitu. Nih, merah-merah hijau hijau hijau. Gitu ya. Karena kalau yang gagal itu kayak gini ya biasanya itu. Merah. Kok punya Bapak merah ya? Iya kan saya belum ada di sini nih. 2022, 2023 genap belum saya belum masuk di Unpamnya, masuknya di Ganjil hmm. gitu. Sama kalau Bu Angel juga harusnya kayak gini baru pertama nih pindahan kayak itu yang pindah-pindah gitu ya. Oke, lanjut ada lagi. Tuh, udah waktu udah melenceng ya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf udah lewat setengah jam ini. Ya, harusnya selesai jam 3. Kebanyakan intermezzo kayaknya ya. Kebanyakan drama kali. Ada lagi? Cukup Pak Irfan. Cukup. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, apabila memang dirasa sudah cukup, maka akan kita akhiri saja untuk sosialisasi dan pelatihan Siskemu beserta sister kita kali ini. Namun sebelum saya tutup, mungkin saya mau ngambil sesi dokumentasi dulu ya pada Bapak Ibu semuanya. Yang berkenan, untuk yang berkenan saja, mangga silakan mungkin bisa bantu untuk menghidupkan kameranya, lalu tolong diambil sesi dokumentasinya. Saya nggak bisa ngambil foto ya karena kebetulan lagi share screen juga ya. Jadi mungkin paling saya ngasih aba-aba aja Bapak Ibu yang ngambil ininya ya, apa yang ngambil dokumentasinya. Oke, siapa yang ngambil? Saya kasih Dia aba-abanya. aja yang ambil, Pak. Dia aja. Oke, ntar kita lihat dulu apakah udah pada ini apa hidup kameranya? Kameranya apa sih? Ya, Pak kalau ini sebentar. nggak hidup juga nggak apa-apa lah ya. Coba buat dokumentasi aja ini. Kalau acara kegiatannya sudah berjalan dengan selesai, masih diseminasi ya. Wah, ini muka-muka liburan pada cerah kayak gitu ya. Nih, muka-muka yang nggak liburan pada kusut nih ya. Latar-latar nih. Oke ya, hitungan Majid ketiga mana, Resti. Pak? Majid. Majid tidur, Majid udah biarin lah. Pak Pauji, Pak Pauji. Tahu lah Ustek sana tuh lagi di ujung kulon nah ini. Pak Apip. Pak Apip, Pak. Oke ya, saya hitung nih ya. Kondisi kamera ya. 1, 2, 3. Lagi. Tuh Majid tuh baru bangun kan dia kalau dipanggil bangun langsung udah kayak jin harus digosok dulu dia baru bangun ya.
Oke ya. Resti, sekali lagi Resti. Ada maju Resti. Oke. Hitungan ketiga, tampilkan pose terbaiknya. 1, 2, 3, cheese. Oke. Nah, oke ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang belum tersampaikan atau apabila penjelasan saya terlewat atau mungkin terlalu cepat atau mungkin tidak jelas, nanti bisa kita diskusikan kembali di ruang dosen. Untuk mengakhiri acara kita, marilah kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak. Dengan Pak Irfan. maka acara ini Allahu dengan resmi Akbar. ditutup ya. Mohon izin kepada Pak Kaprodi yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Mohon izin kepada Bapak Ibu dosen Prodi Sistem Komputer semuanya yang telah hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan atau di hari kuliah nanti. Senin. Ya, hari Senin. See you guys. Nanti kita Dadah, upload Pak. di YouTube. Padang ayo. Yuk. Resti di mana Resti? Aku udah di Lagi di Padang, Kokpit ayo nih. Padang. Lagi di kokpit. Spill dong. Apa sih? Ayo aku udah di Terima kasih Padang. Pak. Sama. Kasih Pak Irfan. Selamat sore. Pak. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi berlibur, Pak wabarakatuh. Irfan. Assalamualaikum Pak Irfan. Spill lah Resti.